Yang pemasangan yang biasa itu beda sih Pak, jelas beda. Beda. Kalau istilahnya kalau Bapak itu tersebut PLN, paling kena itu totalnya keseluruhan ya kurang lebih 1.200.000 lah Pak. Nah, kalau yang 2 atau 3 hari dipasangnya berapa jadinya? 17-an ya Pak. 17.700. 1.700.000. Nggak bisa kurang lagi? 15 lah Pak. Karena saya kan kerja nggak sendirian Pak. Hanya berselang 3 hari, pemasangan listrik baru pun dilakukan. Kabel, meteran, dan MCB atau mini circuit breaker, alat pengamanan arus menjadi komoditi utama. Bermodalkan harness dan perkakas teknik, vendor listrik pun mulai menaiki tiang setinggi hampir 10 meter. Jaringan tegangan rendah kemudian dihubungkan dengan kabel baru yang masih bertegangan 0. Kabel kemudian kembali disambungkan ke saluran rumah hingga ke meteran listrik. Ya intinya paling bagi-bagi anak buah yang di lapangan, intinya. Contohnya misalnya kita pasang baru paling 1.200.000 lah, kalau meteran 1.300. Ya paling kita misalnya dapat tarif 18 atau 19, ya kita bagi-bagi rata. Jatah dari PLN kan 30. Paling anak lapangan paling bawa-bawanya 15 meter. Sekurangnya nanti kan konsumen yang beli dengan alasan emang jatah dari PLN 15. Tadi kita menawarkan ke konsumen, ini ibu kabelnya kurang, tidak cukup, sedangkan ibu dari tiang ke rumah ibu tuh kurang lebih dari 25. Ya kita jual yang tadi jatah 15 itu. Praktek kecurangan lainnya terjadi pada proses penambahan daya di rumah konsumen. Dalam penambahan daya listrik, sejumlah oknum vendor berani membandrol harga lebih murah dari tarif resmi PLN. Oknum vendor PLN kerap melegalkan praktek tambah daya melalui pembongkaran isi MCB. Praktek ini jelas dilarang, lantaran berpotensi menimbulkan korsleting listrik hingga terjadinya kebakaran. Namun, di tangan para oknum, jumlah daya yang dimiliki MCB bisa lebih besar dari jumlah daya yang terpampang di wadah pelindung MCB. Jadi kita cuma ambil casing doang. Itu ini ngedahin apanya? Sepulnya 900 ke 2.200. Yang 2.200 pindahin ke 900. Jadi yang ini dibuang ini. Yang ini. Spool itu gunanya apa Pak? Ini kan buat tarikan dari meteran ke MCB. Meski isi MCB bertukar dengan daya lebih besar, sang oknum mampu menormalkan meteran agar biaya listrik yang dikeluarkan tidak membengkak. Awalnya kita 900, ini 22 dalamannya. Cuman dayanya aja yang di luar kita pakai yang 900. Jadi kalau kayak gitu konsumen bayarnya Tetap tergantung kita pemakaian. tetapnya itu tetap yang 900 Iya, yang 900. padahal dayanya 22. Meski harus merogoh kocek lebih dalam prakteknya, pemasangan listrik melalui jasa perusahaan kontraktor ataupun vendor terbilang lebih efisien. Kalau PLN sih ribet, lama lagi prosesnya. Kalau lewat PLN, setahu saya kan kita harus bikin SLO, terus pakai dinas listrik, dan PLN pun nggak ngasih tahu bikin SLO itu juga buat apa. Iya, kita lewat vendor. Kalau kita lewat vendor itu lebih cepet ya Mbak, terus syaratnya juga gampang, kita cuma pakai fotokopi KTP aja.